Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Jamaah Masjid Wasiyatul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung semuanya, dan nikmat yang Allah berikan yang didatangkan setiap tahunnya tidak semua hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya, yaitu ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadana salimina ghanimina aminin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Bakar Al-Barkhi, beliau mengibaratkan bahwa ada 3 bulan yang beriringan, yang ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yaitu 1 bulan Rajab, kedua bulan Sya'ban, dan yang ketiga adalah bulan Ramadan. Beliau ibaratkan bahwa bulan Rajab, syahrul Rajab, huwa syahruz zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam, ya. Menanam benih, menyebar benih, ya. Setelah itu benih tersebut akan tumbuh, maka datanglah bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di saat kita harus merawat tanaman kita, menyirami tanaman kita. Maka disebut dengan syahrus suqa, bulan di saat kita harus menyiraminya dari tanaman yang sudah kita tanam. Dan yang terakhir, ketika tanaman itu sudah tumbuh besar, tentunya dia akan berbuah, ya. Maka bulan Ramadan ini datang sebagai bulan panen untuk kita semuanya, panen raya. Disebut dengan syahrul hasad, bulan panen raya. Maka dari itu sesungguhnya datangnya bulan Ramadan nanti adalah saat-saat kita yang secara langsung kita harus bergembira dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena saat kita itu akan melakukan panen raya. Kita sudah terbiasa puasa, kita sudah dilatih untuk membaca Al-Quran, kita sudah dilatih untuk qiyamul lail sebelum datangnya bulan Ramadan mestinya. Dan latihan-latihan tersebut mestinya sudah kita biasakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang akan datang insyaallah, ya. Tentunya pastinya adalah tanggal 1 Ramadan, ya. Tanggal Masehinya berapa nanti tergantung masing-masing, ya. Yang jelas tanggal 1 Ramadan, ya. Insyaallah kita akan melaksanakan kewajiban puasa Ramadan secara penuh insyaallah. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi sebelum datangnya bulan Ramadan, mari kita siapkan juga persiapan-persiapan yang lainnya. Tentunya selain persiapan fisik, ya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyehatkan badan kita, fisik kita, agar nanti ketika datangnya bulan Ramadan ini fisik kita sehat dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang lainnya adalah persiapan yang sifatnya mentalitas dan spiritualitas, ya. Bahwa kita semuanya harus sudah siap
untuk menghadapi bulan-bulan yang hari-harinya semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan berlomba-lomba, disitulah kita akan fastabiqul khairat, kita akan panen raya dengan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang terakhir tentunya yang juga harus kita siapkan adalah persiapan ilmu ya. Karena al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu harus disiapkan sebelum melakukan amal perbuatan. Jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan sekilas bersama-sama mempersiapkan ilmu pengetahuan yang sekiranya dibutuhkan untuk menghadapi bulan Ramadan itu. Paling tidak kita sudah menyiapkan semangatnya. Semangat untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang kita lakukan atas dasar ilmu pengetahuan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali bab-bab dan pembahasan yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini. Tentunya tidak bisa kita bicarakan, tidak bisa kita kaji, pelajari secara keseluruhan. Paling tidak ya, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya bukan berarti harus ditinggal semuanya. Jadi kalau ada sesuatu, wah ini saya nggak bisa mengerjakan semuanya, bukan berarti setelah itu ditinggalkan, tidak. Tapi justru setelah itu menjadi tantangan, apa yang bisa kita lakukan. Nah, berarti kita ambil, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita siapkan apa yang bisa kita siapkan, bukan berarti harus ditinggalkan semuanya. Jamaah sekalian, kita akan bacakan beberapa tema-tema sentral yang terkait dengan puasa ini ya. Satu diantaranya adalah terkait dengan fadlu syahri Ramadan ya, atau makna puasa dulu ya. Makna puasa. Secara bahasa puasa ini adalah disebut juga dengan al-imsak. Al-imsak itu menahan diri ya. Menahan diri. Nanti kalau didefinisikan adalah al-imsak anil muftirat. Menahan diri dari segala hal yang dimungkinkan berpotensi untuk membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi menahan ya. Tidak boleh dilepas, harus ditahan. Ini makna puasa ya. Makna puasa secara bahasa, tadi secara istilah juga sudah kita sampaikan. Banyak kata-kata yang juga disinggung sama dengan puasa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa wasyamu junnah. Bahwa puasa itu sebagai tameng ya, sebagai tameng, sesuatu yang melindungi kita. Di antara yang paling nampak adalah melindungi kita dari godaan hawa nafsu. Kemudian fadilah bulan Ramadan ini dalam hadis-hadis Rasulullah juga banyak sekali disebutkan ya. Fadilah atau keutamaan tentang bulan Ramadan. Di antaranya kita bacakan sekilas saja ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, lamma hadara Ramadan, ketika datangnya bulan Ramadan, maka Rasulullah akan mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Artinya bulan penuh berkah itu bagaimana? Artinya bulan penuh berkah itu adalah bahwa detik-detik bulan Ramadan berkah, jam-jam bulan Ramadan berkah, hari-hari bulan Ramadan berkah, makanannya juga berkah ya. Semua kegiatan dan aktivitasnya juga semuanya insya Allah akan membawa barokah. Jadi benar-benar penuh berkah ya, penuh berkah. Maka dari itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga akan dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka akan ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan akan dibelenggu semuanya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada malam
yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mampu mendapatkan keutamaan tersebut, maka sungguhnya dia sangat merugi sekali. Maka ini banyak sekali keutamaan, tentunya nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan motivasi menggali betapa bernilainya bulan Ramadan, hari-hari dalamnya. Ini mungkin nanti terkait dengan tazkiyatun nufus ya, dengan tazkiyatun nufus. Tapi kita nanti lebih kepada fikih siamnya, fikih puasanya. Kemudian selanjutnya at-tarhib minal fitri fi Ramadan. Ancaman bagi orang yang berbuka di siang bulan Ramadan tanpa alasan. Ya. Jadi puasa itu kan sudah suatu kewajiban dan tidak boleh siapapun meninggalkan puasa tanpa ada halangan yang syar'i, tanpa ada halangan yang dibenarkan di dalam syariat. Maka siapa yang berbuka atau tidak puasa di siang bulan Ramadan, dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yauman min Ramadan. Barang siapa yang sengaja tidak puasa atau berbuka di siang bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu, tanpa karena rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lam yaqdi anhu siyamud dahri kulli, maka tidak akan bisa ditebus dengan puasa 1 tahun penuh. Jadi sehari saja dilanggar tanpa ada alasan yang syar'i, dia tidak mungkin akan bisa menebus puasa tersebut sekalipun dia berpuasa 1 tahun penuh. Jadi ini bukan perkara yang sepele. Tidak boleh bermain-main siapapun ya. Apalagi yang sudah memenuhi syarat kewajiban untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Nah, jadi ini ancamannya berat ya. Kemudian juga qala Az-Zahabi, Imam Zahabi mengatakan ya, wa indal mu'minina muqarrar, dan semua umat Islam itu menyepakati, anna man taraka shauma ramadhana bila maradin, bahwa siapa saja yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa karena sebab sakit, annahu syarrum minaz zani, maka dia posisinya jauh lebih buruk, lebih jelek daripada orang yang berzina, wa mudminul khamri, daripada orang yang kecanduan khamr, bal yashukkuna fi islami, bahkan diragukan keislamannya. Bagaimana tidak? Kewajiban itu sudah jelas ya, dibebankan kepada setiap muslim yang baligh ya, yang sehat, yang tidak ada halangan. Nah, kenapa dia tidak berpuasa? Berarti dia menyepelekan, berarti dia meremehkan ya. Dia tidak percaya dengan aturan yang telah diwajibkan dalam Islam ya. Wa yazunnuna bihi az-zindiqah, maka dia dianggap sebagai orang zindik ya. Orang zindik itu yang pelin-pelan, yang tidak istiqomah dengan Islam ya. Maka ancaman ini sangat berat ya. Kemudian masalah yang lain adalah bima yusbitus syahr, dengan apa bulan itu ditetapkan atau awal puasa itu ditetapkan ya. Yusbitu syahra ramadhana bi ru'yatil hilal, penetapan bulan Ramadan itu dengan cara ru'yatul hilal, dengan cara melihat bulan, walau min wahidin adlin, sekalipun dari orang yang adil, satu orang yang adil, atau ikmalu iddati sya'ban salasina yauman, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi hitungannya 30 hari ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasu al-hilal, manusia banyak yang berusaha untuk melihat hilal, bulan ya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, maka Ibnu Umar menceritakan kepada Rasulullah bahwa beliau telah melihatnya. Fasama,
maka Rasulullah puasa, wa amaron nas bisyamihi, dan juga menyuruh manusia yang lain untuk berpuasa ya. Di dalam hadis yang lain yang ma'ruf sering kita dengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian juga karena melihat bulan. Artinya awal puasa karena melihat bulan. Kemudian Idul Fitri juga karena melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum fakmilu iddatasy Sya'ban 30 yauman. Jika terhalang oleh mendung, maka hendaklah kalian sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya. Ini secara umum bahwa cara menentukan bulan Ramadan ini adalah dengan ru'yah ya, secara umum dengan ru'yah. Nah, konsep ru'yah ini juga dikembangkan ya dari masa ke masa, dari generasi ke generasi ya. Ada yang mengatakan bahwa ru'yah ini sebagai cara yang mungkin konvensional yang hanya dilakukan dulu sebelum ada alat ya. Alat yang bisa membantu seorang untuk menghitung secara akurat perjalanan bulan ya. Dalam 1 tahun itu di mana titiknya yang pas ya. Kapan munculnya, kapan tenggelamnya. Secara hitungnya. Maka muncul lagi selain konsep ru'yah ini adalah hisab ya. Tapi sungguh kalau kita renungi semuanya saling menguatkan antara satu yang lain ya. Saling menguatkan antara satu dan yang lainnya. Kita tidak akan membicarakan secara lebih detail terkait dengan perbedaan antara ru'yah dan hisab ya. Nah, nanti malah tambah panjang ya. Nah, kaitan dengan konsep ru'yah dan hisab. Ala kulli hal ya, bahwa keduanya adalah cara yang membantu menentukan awal puasa dan akhir puasa. Kemudian kita lanjut kepada arkanus shaum, rukun puasa ya, rukun puasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rukun puasa itu ya, adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi ketika seorang sudah masuk dalam ya, sudah masuk dalam pelaksanaan ibadah puasa ya. Maka rukun puasa itu diantaranya adalah 1, al-imsak 'anil muftarat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ya. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Intinya bahwa setiap muslim yang berpuasa harus menahan diri. Batas waktunya adalah dimulai dari terbitnya fajar dan akhir waktunya dimulai dari terbenamnya matahari ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah an-niyah. Rukun yang kedua adalah niat ya. Liqaulillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Intinya bahwa semua ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amal perbuatan harus disertai dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka kapan dimulai niat itu? Nah, kapan dimulai niat itu? Wala budda an takuna qabla al-fajri. Karena puasa itu mulainya adalah ketika terbitnya matahari, berarti niat puasa harus dimulai sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kapan? Nah, min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Jadi dimulai sebelum fajar, terbitnya fajar. Dari setiap hari yang dilewati dari hari-hari bulan
Ramadan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Hafsah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yujmi'i as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat untuk berpuasa sebelum fajar, terbitnya fajar, maka tidak dianggap puasanya. Artinya puasanya tidak sah. Ya. Sebelum fajar itu boleh 1 jam sebelum fajar. Boleh 2 menit bahkan 3 menit sebelum fajar. Boleh 10 jam sebelum fajar boleh juga ya. Yang penting kan sebelum, ya kan? Bahkan mungkin setelah selesai buka puasa, kemudian insya Allah saya akan puasa lagi besok, bismillah, ya gitu kan? Sudah. Setelah Isya juga boleh. Jadi dia sadar bahwa besok masih puasa ya. Nah, sekalipun nanti pas mau sahur kan sudah niatkan sebelumnya ya. Mau sahur diulang lagi niatnya juga boleh. Ya. Atau lupa ya, atau tidak mengucapkan niat secara lisan, tapi kan sudah niat. Dan sahur itu juga membuktikan bahwa niat yang dia ucapkan tadi setelah Isya atau setelah Maghrib itu dia laksanakan ya. Dia laksanakan yaitu dengan makan sahur, persiapan untuk sahur ya itu. Fakada. Jadi maka niat itu yang terpenting adalah sebelum fajar. Washtaratal ahnaf an taqa'an niyyah maka Baik. Wa tasihhu fi ayyi juz'in min ajza'il lail. Di sini ditambahkan bahwa niat itu boleh diucapkan dari bagian malam manapun ya. Boleh di awal malam, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh menjelang sebelum sahur ya. Atau setelah sahur juga boleh. Kemudian mungkin akan ada sebagian orang yang melafalkannya juga tidak masalah ya. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau tidak dilafatkan juga tidak masalah. Yang penting ukuran yang paling utama adalah sudah ada di dalam hati masing-masing. Dilafatkan tidak dilafatkan tidak masalah. Ada orang yang tidak sudah niat dalam hati ingin memantapkan lagi dengan lafaz juga tidak masalah. Kita tidak perlu terjebak dalam hal-hal yang sifatnya bukan esensi. Maka dalam kaidah fikih itu disebutkan al-ibratu bil musammayat la bil asma. Yang menjadi fokus perhatian itu adalah esensinya, bukan namanya ya. Bukan namanya, tapi esensinya itu yang paling penting ya. Maka jangan terjebak pada namanya ya. Kemudian faman tasahhara bil lail qasidan asyam taqarruban ilallah bihadzal imsak fahuwa nawin. Barang siapa yang makan sahur dan dia sadar bahwa makan sahurnya itu untuk puasa besok, persiapan puasa besok, itu sudah masuk dianggap sebagai niat sekalipun tidak dilafalkan. Ya karena sudah jelas itu include ya. Include proses untuk puasa besok. Di antara yang dianjurkan, disiapkan adalah makan sahur gitu ya. Wa man azama 'alal kaffi 'anil muftirat asna'an nahar mukhlishan lillah fahuwa nawin kadzalik wa illam yatasahhar. Bahkan sampai ada yang mengatakan ya, barang siapa yang sudah menguatkan dirinya ya dari subuh tadi ya untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa ya sampai siang hari sampai selesai di akhir hari ya, maka itu sudah juga tergolong melakukan niat ya gitu ya. Wa qala katsirun minal fuqaha inna niyatas siyami tatawwu tujzi'u minan nahar. Nah, kalau puasa itu puasa tatawwu atau puasa sunnah,
maka boleh saja niat itu baru muncul di siang hari atau setelah fajar. Jadi misalkan tadi nggak sahur, kemudian setelah subuh nggak makan, setelah itu wah saya puasa saja, itu boleh ya. Berarti niat puasa, tapi itu puasa sunnah ya, itu puasa sunnah. Kecuali kalau sudah makan itu berarti sudah membatalkan niatnya gitu ya. Dan ini juga berdasarkan dengan hadis Aisyah yang menceritakan bahwa suatu saat dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat itu ya datang ke rumahnya Aisyah. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Hal 'indakum syai'?" Kamu punya makanan? Qulna la. Enggak ada wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Fa inni shaim." Kalau begitu saya puasa saja. Nah, itu kan sudah siang ya. Sudah siang. Ini terkait dengan niat, bedanya antara yang fardu, yang wajib dengan yang sunnah ya. Kemudian alaman yajib, atas siapakah ya diwajibkan? Ajma'al ulama ala annahu yajibus siyam 'alal muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim. Puasa itu diwajibkan, dibebankan kepada seorang yang muslim. Berarti kalau kafir enggak? Ya, orang Kristen, orang agama apapun selain Islam tidak ada wajib. Sekalipun dia puasa, enggak ada hukumnya dia. Apapun hukumnya enggak terkait dengan dia. Mau tidak makan, tidak, tetap secara ukuran hukum syar'i tidak dianggap puasa dalam Islam. Dia hanya menahan makan aja, ya. Atau mungkin janjian, saya janjian sama kamu ya, saya temani kamu puasa ya. Ya silakan saja, tapi tetap tidak akan dianggap puasa sebagaimana dia seorang muslim ya. Kemudian al-aqil, al-aqil itu orang yang berakal. Akalnya jalan, dia normal akalnya ya. Tahu membedakan antara baik buruk, juga bisa membedakan hal-hal yang biasanya secara normal dibedakan oleh manusia ya. Gitu. Ini akal berakal. Berarti kalau orang gila tidak wajib berpuasa. Atau bukan orang gila, orang yang hilang akalnya sesaat ya. Mungkin 5 jam, 10 jam atau berapa ya gitu. Jadi enggak wajib puasa. Begitu juga al-baligh, yang sudah dewasa. Anak-anak kecil tidak wajib baginya berpuasa. Kalau latihan puasa boleh ya. Boleh. Kemudian as-sahih. As-sahih itu berarti yang sehat. Nah, orang sakit tidak wajib puasa, apalagi kalau sakitnya itu mengganggu kesehatannya atau mengganggu jiwanya, mengganggu nyawanya. Maka tidak wajib baginya puasa, ya. Al-muqim, orang yang mukim, orang yang tinggal di tempat tinggalnya, tidak dalam keadaan bepergian musafir. Maka baginya wajib berpuasa. Wajibu an takunal mar'ah tahirah minal haid. Khusus untuk wanita, maka seorang wanita harus dalam keadaan suci dari haid. Kalau dia haid maka tidak boleh puasa. Begitu juga wan nifas ya. Orang yang wanita yang nifas, dalam keadaan nifas tidak wajib berpuasa, bahkan tidak boleh berpuasa ya. Fala siyama ala kafir, maka tidak dianggap puasa bagi orang yang kafir. Wala majnun, atau orang yang majnun gila. Wala sobi, anak kecil. Wala marid, orang yang sakit. Wala musafir, wala haid, wala nufasa. Wala syekh kabir, orang yang sudah sangat tua. Orang yang sedang hamil. Wanita yang sedang menyusui. Tidak wajib bagi mereka. Ya, tidak wajib ya. Wa ba'du haula la siyama alaihim mutlaqan. Sebagian dari mereka tidak diwajibkan puasa secara mutlak. Di antara siapa? Kal kafir wal majnun. Orang kafir dan orang gila tidak wajib secara mutlak baginya puasa, enggak boleh puasa. Wa ba'dhum yatlubu min walihi ay ya'muru bisyam. Wa ba'dhum yajibu 'alal fitr wal qada. Wa ba'dhum yurakhas lahum fil fitr. Jadi berbeda-beda antara kondisi satu dengan lainnya ya. Antara orang haid, orang sakit, orang musafir, nanti kita akan bicarakan bersama insyaallah ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bagaimana
hukumnya puasa anak kecil, ya. Siyamus shabi. Wa in kana siyamu ghairu wajib alaih, sekalipun siam puasa itu tidak wajib bagi anak kecil, illa annahu yanbaghi liwalihi ayyamurahu bihi. Akan tapi bagi orang tuanya atau siapa yang punya kewajiban untuk mengasuhnya, dianjurkan untuk memerintahkannya berlatih puasa. Selama apa? Selama anak kecil itu dianggap mampu, ya. Misalkan umur 4 tahun, 5 tahun, ditawari mau puasa mau, ya berarti ayo puasa temen ya. Intinya untuk latihan, ya, melatih. Kalau dia bisa full berarti mampu untuk melakukan puasa, ya. Ini dikisahkan, ya. An Rabi binti Muawwadh qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qural ansar. Rasulullah mengutus, ya. Mengutus utusan yang pergi ke daerah-daerah dari penduduk Ansar. Mangkana asbaha shaim falyutim saumahu. Jadi kepada anak-anak kecil, siapa yang mampu puasa, ya lanjutkan puasanya. Mangkana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi. Siapa saja yang sudah berbuka, hendaklah sisanya puasa. Jadi ini pelatihan, ya. Diiklankan, diumumkan, diinformasikan kepada anak-anak kecil yang ada di kampung-kampung kaum Ansor, ya. Barang siapa yang terlanjur dia berbuka, maka sisanya hendaklah berpuasa. Mungkin dari pagi tadi sahurnya jam 8 itu, ya, anak kecil, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa dia tidak puasa, maka suruh dia puasa sisanya, ya. Tidak masalah, ya. Nah. Fakunna nasumuhu ba'da dzalik wa nasumu sibyanana as-sighar minhum. Kita melatih anak-anak kecil kita untuk melakukan puasa. Wa nadhhabu ilal masjid. Kemudian kita ajak mereka ke masjid. Nah, fa naj'al lahum al-lu'bah minal 'ihn. Kita juga beri mereka mainan-mainan, ya. Intinya anak kecil ini diberikan motivasi untuk melakukan puasa. Sekalipun mungkin puasanya tidak sempurna, setengah hari atau seperempat atau sisa yang terakhir dari bulan puasa itu tadi. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya adalah man yurakhas lahumul fitr wa yajibu alaihil qada. Siapa yang diberikan rukhsah, keringanan untuk berbuka, akan tetapi baginya untuk diwajibkan baginya untuk qada. Ya, qada itu kan nyaur puasanya, ya, mengqadha puasanya yang ditinggalkan. Yubahul fitru lil marid, boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit, alladzi yurja bar'uhu, yang sakitnya itu diharapkan bisa sembuh, ya. Begitu juga wal musafir, boleh tidak berpuasa bagi orang yang musafir. Wa yajibu alaihimal qadha, bagi dua-duanya, ya, kalau tidak berpuasa maka harus mengqadha. Jadi orang sakit, yang sakitnya nanti, jadi sekarang sakit, tapi besok setelah Ramadan, ya, atau belum setelah Ramadan, kemungkinan sakitnya akan sembuh, ya. 2 hari 3 hari sembuh, ya. Berarti saya puasa. Hari-hari tinggalkan nanti diqadha di luar bulan Ramadan, ya. Begitu juga musafir. Musafir yang kesulitan dalam melakukan perjalanan, nanti repot, kecapean, kelelahan, ya, tidak fokus dan sebagainya, ya. Maka puasa yang ditinggalkan nanti diqadha di luar bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan safar, maka hendaklah ditebus, ya, dibayar, diganti dengan hari-hari di luar bulan Ramadan, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dengan sanad yang sahih dari hadis Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala farada 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siyam, fa anzala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa, kemudian berfirman, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kalian. Sampai wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
sampai ayat yang bunyinya dan bagi orang-orang yang mampu maka dia membayar fidyah bagi setiap orang miskin. Fakana man syaa shama wa man syaa at'ama miskinan. Maka di antara mereka yang mendengar umat Islam, ya, yang mampu maka dia berpuasa, dan yang tidak mampu maka dia membayar fidyah. Nah, kemudian summa innallaha ta'ala anzalal ayat syahrul ramadhan alladzi dan seterusnya sampai faman syahida minkumus syahra. Nah, ini menunjukkan apa? Fa'as batasyamahu 'alal muqim. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa puasa diwajibkan bagi orang yang mukim dan yang sehat. Sebaliknya dirukhsahkan atau diringankan, diberikan keringanan kepada siapa? Lil marid wal musafir, bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Wa asbatal it'am lil kabiri alladzi la yastati'u siyam. Kemudian ditetapkan bahwa bagi orang yang sudah tua, sepuh, dan dia tidak mampu lagi berpuasa, maka dia harus memberikan makan fakir miskin hari-hari yang ditinggalkannya. Kalau jumlahnya 10 ya 10 hari, ya. Satu fakir miskin. Ya. Berapa kali satu? Ya 3 kali. Wajarnya dia makan berapa kali? Satu hari 3 kali, 3 kali. Ya, secara nominal tidak ditentukan harus berapa. Nah, wajarnya setiap orang makan satu hari berapa ya? Berarti 3 kali, 3 kali kali berapa? Nah, tinggal berapa nanti jumlahnya ya? Itu. Kemudian juga wal marad al mubih lil fitr. Sakit yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Yaitu apa? Al marad asyadid alladzi yazidu bis-shaum. Itu sakit yang jika dia berpuasa maka akan bertambah sakit. Nah, au yukhsha ta'akhkhuru bar'ihi. Atau dimungkinkan kalau dia berpuasa maka kesembuhannya akan terlambat atau akan terganggu kesembuhannya. Maka di saat itu boleh tidak berpuasa. Ini disebutkan juga dalam beberapa kitab-kitab fikih ya terkait dengan dalil dibolehkannya untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit dengan syarat-syarat tadi ya, sakit yang sangat parah yang jika dia berpuasa maka akan bertambah parah, atau sakit yang jika dia berpuasa maka akan terlambat kesembuhannya, maka boleh tidak berpuasa. Kemudian was-sahih alladzi yakhaful marad bisyam. Kalau tadi kan sakit, yang selanjutnya adalah orang yang sehat, ukurannya dia sehat, akan tapi khawatir, ya, khawatir jika dia puasa maka akan jadi sakit. Nah itu harus tanya sama dokter ya. Nah, mungkin ada sebabnya, ada sebabnya menjadikan dia terpicu untuk sakit. Itu apa sebabnya? Nah, gara-gara puasa. Misalkan biasa sehat ya, secara umum sehat. Nah, mungkin mah akut itu ya, sakit mah akut ya. Kalau dia kosong lambungnya dari makanan, maka langsung. Nah, mungkin ya, tapi itu yang tahu dokter, jangan kita ya. Tahu dokter. Karena puasa sendiri juga satu sisi yang lain adalah sebagai penyembuh ya. Dari sisi kesehatan juga bagus, tapi itu harus berkonsultasi dengan dokter ya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh yuftir, boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena kalau dia paksa berpuasa maka khafal halak, dikhawatirkan akan merusak badannya, merusak fisiknya, menjatuhkannya. Wa in kana, sekalipun dia sahihan muqiman, sekalipun dia tetap tidak berpergian di rumah ya, mukim, dan sahih secara umum sehat, tapi secara tinjauan dokter dia nggak boleh puasa, maka ikutilah, tidak masalah ya. Maka apa yang dilakukan nanti selanjutnya? Wa alaihil qadha, maka baginya wajib mengqadha puasanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan landasan secara umum yang jelas juga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian sengaja membunuh diri kalian sendiri. Nah, ini ayat ini mengisyaratkan bahwa kalau kalian tahu bahwa sakitnya itu akan bertambah parah jika berpuasa, ya jangan berpuasa. Berarti sebaliknya, kalau kalian sudah tahu bahwa jika berpuasa akan bertambah sakitnya, kemudian kalian sengaja puasa, berarti kalian sengaja menambah sakitnya, yang akan menjadikan seorang mungkin jatuh ya, atau mungkin akan hancur, akan mungkin terakhirnya akan meninggal. Nah, itu kan taqtulu, membunuh dirinya sendiri, itu seperti itu ya. Gitu. Wa qala ta'ala, dan juga dasar ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sesungguhnya di dalam agama ini tidak dijadikan di dalamnya ada haraj. Haraj itu kesulitan. Jadi kalau kesulitan sudah cari yang mudah ya. Cari yang lebih longgar ya. Kemudian wa idza shamal marid wa tahammal al masyaqqah, akan tapi jika tadi kan secara umum orang yang sakit ya. Orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Tapi ternyata orang sakit tadi, saya puasa sajalah. Saya aman-aman kalau nggak puasa. Dan dia yakin sekalipun dia sakit, kalau puasa tidak mengganggu sakitnya begitu berat, dan dia mampu menahan kesulitan ketika dia berpuasa, tahammalan masyaqqah, maka bagaimana hukum puasanya? Sahha shaumuhu. Puasanya tetap sah ya. Puasanya tetap sah. Akan tetapi memang posisi seperti ini illa annahu yukrahu. Sikapnya seperti ini sesungguhnya yukrah, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah kan sudah menurunkan rukhsah. Nah, menurunkan keringanan. Kenapa enggak diambil keringanannya ya? Jadi kalau keringanan diambil, itu malah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian waqad kana ba'du sahaba yasumu ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dhum yuftir mutabi'ina fi dzalika fatwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para sahabat ketika dalam kondisi seperti itu, juga di antara mereka ada yang tetap puasa sekalipun sakit ya. Ada yang tetap puasa, ada juga yang tidak berpuasa atau iftar ya, berbuka dia. Nah, diterangkan di sini bahwa Hamzah al-Aslami suatu saat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajidu minni quwwah ala shaum fis safar." Wahai Rasulullah, saya itu kuat sekalipun saya melakukan perjalanan, saya tetap puasa. Fahal alayya junah, apakah saya berdosa? Maka Rasulullah mengatakan, hiya rukhsatun minallahi ta'ala. Dia itu adalah rukhsah. Artinya safar itu rukhsah. Faman akhadhaha biha fahasan. Barang siapa yang mengambil rukhsahnya, maka itu sikap yang baik. Wa man ahabba ayyasuma, tapi barang siapa yang mau tetap puasa, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Jadi tidak ada dosa sebetulnya ya, tidak ada dosa bagi orang yang sakit atau dalam kesulitan, tapi dia tetap melaksanakan puasa ya. Seorang si fulan atau fulana akan melakukan perjalanan jauh ya, misalkan ke Aceh terbang. Nah, sesungguhnya kalau secara hitungan pesawat ya tidak berat-berat amat ya. Tapi kan yang jadi ukuran adalah safar, perjalanan ya, perjalanan. Maka boleh nggak dia berbuka? Ya tinggal dia mau berbuka boleh, tidak berbuka juga tidak masalah, tetap puasa juga tidak masalah. Fahakata ya. Jadi di situ ya. Kemudian jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya. Belum terakhir ya. Adabus syam, adab-adab berpuasa ya. Adab-adab berpuasa. Di antara adab-adab berpuasa yang harus kita perhatikan adalah yang pertama as-sahur. Melaksanakan sahur ya. Ini termasuk sunnah ya. Waqad ajma'atil ummah ala istihbabihi. Ini adalah hal-hal sunnah yang sangat dianjurkan. Wa annahu la itsma ala man tarakahu. Sekalipun tidak menjadi dosa bagi siapa saja yang tidak sahur.
Fa'an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Lakukanlah sahur karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Jadi yang jadi fokus adalah mendapatkan berkah. Tapi ingat di sini seringkali kita salah persepsi ya. Sahur. Sahur itu kan makan di saat sebelum fajar ya. Perkara makannya harus berat, tidak berat itu tidak masalah. Ya. Tidak mesti yang dianggap sahur itu kalau makan satu piring plus lauknya, plus minum tehnya, plus apa lagi, itu baru sahur. Nah, seorang yang makan hanya dengan atau minum dengan satu gelas itu sudah sahur juga. Atau makan hanya dengan satu butir korma atau 3 butir korma itu juga sudah sahur ya. Yang penting kan makan ya. Yang penting makan. Jadi tidak perlu harus dengan satu nasi piring penuh kemudian dengan lauk baru dianggap sahur ya. Ini kadang kita mungkin agak memaksakan ya. Nah, tapi kita tanya juga kepada anak-anak kita mungkin ya yang melatih berpuasa ya. Ayo sahur. Saya minum saja. Harus dicek. Kuat nggak dengan minum itu saja. Dianjurkan makan yang lain biar kuat. Kalau enggak, sesungguhnya kalau hanya minum saja juga sudah dianggap sahur dan sudah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sudah besar-besar ya. Mungkin kita tahu sendiri kebutuhan kita, nutrisi kita. Nah, kita mungkin cukup sahur dengan air teh panas ya. Atau apalagi yang lain ya. 1 atau 2 buah roti ya. Atau 1 pisang atau apa ya, masing-masing diukur. Jadi sahur itu tidak mesti harus dengan makan besar ya, tidak mesti. Makan yang kita lakukan sebelum terbitnya fajar, sebelum datangnya subuh itu sudah dianggap sahur. Mau besar, mau kecil, sedikit, banyak sama saja. Mau hanya sekedar minum itu juga sama saja. Tetap dianggap sahur. Yang penting kita adalah apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan berkah dari perbuatan sahur itu. Kenapa dianggap berkah? Wasababul barakah annahu yuqawwis shaim wa yunasyituhu wa yahunu alaihi syam. Dianggap berkah karena tindakan sahur tersebut itu bisa menguatkan orang yang berpuasa. Bisa menambah semangatnya, energinya, nutrisinya juga, dan akan memudahkannya ya, dalam berpuasa. Maka di sini juga dibahas bima yatahaqqaq, sahur itu ukurannya berapa? Tadi sudah kita sampaikan, wa yatahaqqaqus sahur bikasirit ta'am wa qalilihi. Bisa dengan makanan yang banyak atau dengan makanan yang sedikit, walau bijur'ati ma'in, sekalipun hanya dengan seteguk air ya. Maka di sini disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda as-sahuru barokah, bahwa sahur itu adalah berkah. Fala tad'uhu walau ay yajra ahadukum jur'atan ma'in. Janganlah kalian meninggalkan sahur itu, sekalipun kalian hanya meneguk seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat menyampaikan sholawatnya atau doa-doanya, istighfarnya dari Allah ya, pengampunan dari Allah kepada orang-orang yang sahur. Nah, inilah pentingnya sahur. Adab yang pertama yaitu sahur ya. Kemudian di sini juga ada sedikit pembahasan ya. Yang satu waktunya. Kapan waktu sahur? Waktu sahur min muntasifil laili ila tulu'il fajri. Waktu sahur adalah dimulai dari tengah malam sampai terbitnya fajar. Ya, dari tengah malam setelah jam 12 ya. Tengah malam sampai terbitnya fajar ya. Wal mustahab ta'khiruhu, dan yang disunahkan adalah agak mengakhirkan ya, agak mengakhirkan. Ini ada hadisnya juga terkait dengan anjuran untuk mengakhirkan sahur tadi.
An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami saat itu sahur bersama dengan Rasulullah. Summa qumna ila shalah. Kemudian kami melakukan salat. Ya. Qultu kam kana qadru ma bainahuma. Maka ditanyakan berapa ukuran antara salat tadi ya. Qala khamsina ayah. Dijawab 50 ayat ya. Jadi kalau 50 ayat sampai selesai, kemudian setelah itu subuh, nah itu jaraknya di situ kira-kira ya. Tapi beda-beda ya. Bacanya kita 50 ayat dengan bacanya orang yang sudah hafal Quran 50 ayat juga beda ya. Tapi ala kuliah masing-masing bisa menghitung ya. Bisa menghitung ya. Begitu juga hadis yang lain, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran wa abta'uhum sakuran. Para sahabat Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang paling cepat berbuka. Ya. Jadi ketika sudah dekat dengan waktu berbuka, segera buka. Tapi juga abta'uhum sahuran, yang paling lambat, artinya melambatkan ya, waktu sahurnya ya. Di dalam hadis yang lain ditegaskan, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka, artinya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini masalah tentang waktu tadi ya. Masalah tentang waktu, jarak antara terbitnya matahari dengan waktu sahurnya itu ya. Paling tidak 50 ayat ya. 50 ayat. Ya kalau kita baca satu halaman Al-Quran kan isinya mungkin ada sekitar 10 ayat ya, satu halaman 10 ayat. 10 ayat berarti 5 halaman ya. Nah, kira-kira berapa menit bacanya 5 halaman itu? Ya 15 menit, 20 menit lah gitu ya kira-kira. Nah, karena kalau dalam satu juz itu kan ada 20 halaman kira-kira. Satu juz ya. Ya sekitar 15 atau 20 menit ya. Itu waktu yang sudah dianggap akhir ya. Akhir. Karena itu cukup ya. Jangan sampai kita niatnya sahur, kita sudah merancang makan nasi, ya, sama lauk, makan buah, itu nggak cukup, nggak cukup itu. Nanti terburu-buru keselak ya, sudah adzan belum selesai belum minum juga. Nah itu namanya orang yang menjerumuskan diri dalam kesulitan ya. Harusnya dijarak ya, dijarak. Kecuali kalau kita maunya hanya minum seteguk air saja kan cukup. 2 menit cukup ya selesai. Tapi kalau maunya makan berat ya dijeda. Jangan terlalu mepet sehingga alasan ini belum selesai tetap makan, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian asyakku fi tulu'il fajri. Bagaimana dengan orang yang ragu dengan terbitnya matahari? Walau syakka fi tulu'il fajri falahu ayyakul. Kalau seandainya dia benar-benar ragu dengan waktu batas sahur tadi ya, ini sebetulnya sudah azan belum ya gitu. Kan ragu. Maka falahu ayyakul, silahkan makan saja. Wa yashrab, silahkan minum. Hatta yastayqina tulu'ahu, sampai yakin bahwa sudah datang. Ya. Sudah datang waktunya. Kenapa? Karena wala yu'malu bisyak. Dalam kaidah agama tidak boleh melakukan suatu amalan dalam keadaan ragu. Harus dihilangkan keraguan itu ya. Fa innallaha azza wa jalla ja'ala nihayatal akli wasyurbi at-tabayyun nafsuhu lasyak. Karena Allah sendiri sudah menegaskan bahwa akhir dari makan dan minum adalah tabayyun, kejelasan posisi tadi. Lihat di dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana. Itu loh. Hatta yatabayyan, sampai jelas. Kalau udah jelas, itu sana udah selesai, sudah waktunya subuh, berarti sudah selesai. Ya, sudah selesai. Fakata. Jadi sampai yakin betul bahwa waktunya sudah habis ya gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sekali ya. Tapi waktunya tidak cukup. Yang terakhir saja ini, mayubtilus shaum, apa yang membatalkan
puasa ya. Ada dua sebetulnya pembahasan. Ada hal-hal yang membatalkan puasa tapi wajib mengqadha. Ya. Ada juga hal-hal yang membatalkan puasa wajib mengqadha dan kafarah ya gitu. Ini keduanya berbeda ya. Fa amma ma yutiluhu wa yujibul qadha faqat fahuwa mayati. Adapun yang membatalkan puasa dan hanya wajib mengqadhanya saja, maka di antaranya adalah satu, makan dan minum. Ini wajib mengqadha. Fa in akala aw syariba nasyan, jika dia makan atau minum dalam keadaan lupa, au mukhtian atau salah, ya. Pulang dari kantor ke rumah panas, panas sekali, langsung buka kulkas minum. Wih, puasa toh ini. Mukhtian au mukrihan, kalau dalam keadaan seperti itu, fala qada'a alaihi wala kafarrata. Karena puasa, karena lupa ya. Lupa ya, bukan sengaja. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya, barang siapa yang lupa wa huwa shaim, sementara dia dalam keadaan puasa, fa akala au syariba, kemudian dia makan dan minum, udah lupa duduk makan, terus minum, udah selesai, ditegur sama istrinya, "Pak, enggak puasa?" Iya ya, puasa, udah kenyang. Terus gimana? Lanjutkan puasanya. Ya. Jangan wis kadung was sisan, enggak bisa. Enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, memberikan rahmat kepada hambanya. Tapi sisanya wajib tetap ya. Falyutimmu shaumahu fa innama at'amahu Allah saqahu. Maka hendaklah tetap melanjutkan puasa karena tadi yang terjadi itu adalah Allah memang telah memberikan jatah makanan dan minuman untuknya, gitu ya. Rawahul jamaah. Kemudian qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan wal amal ala hadza 'inda aktsari. Ini banyak diamalkan oleh semua ahlul ilmu. Oke. Ini yang pertama, yang membatalkan puasa dan wajib mengqadhanya, yaitu makan dan minum secara sengaja. Kalau lupa enggak masalah ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, al-qai'u 'amdan. Muntah secara sengaja. Fa in ghalabahul qai' fala qada'a alaihi wala kaffarah. Ya, muntah sengaja itu dikolok-kolok kemudian muntah, itu sengaja ya. Tapi kalau tidak disengaja dia muntah begitu saja, maka tidak ada qada, tidak ada kaffarah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu au ghalabahu al-qai'." Nah, barang siapa yang muntah walaysa alaihi qada, maka tidak qada baginya. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Maka barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan, maka hendaklah dia mengqadanya ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang harus qada juga al-haid dan nifas ya. Dan juga poin yang lain adalah al-istimna. Nah, al-istimna. Istimna itu apa? Istimna itu apa istilahnya? Masturbasi gitu ya. Itu sengaja mengeluarkan air mani ya. Akana sababu takbilur rajul li zaujati, baik sebabnya itu karena seorang laki-laki itu mencium istrinya kemudian keluar maninya ya. Atau domuha, atau mungkin memeluknya, atau kana bil yad, atau dia sengaja melakukannya dengan tangannya. Fahadha yubtilus shaum. Ini membatalkan puasa dan wajib mengqadhanya. Akan tapi fa in kana sababu mujarradun nazar awil fikr. Adapun jika sebabnya itu hanya karena melihat tertarik, terdorong kemudian keluar ya. Atau memikirkan sesuatu kemudian keluar. Fa innahu mithlul ihtilam, maka itu diibaratkan seperti orang yang mimpi ya, posisinya. La yubtilus shaum, dan itu tidak membatalkan puasa ya. Wala yajibu fihi syai', dan tidak wajib bagian sesuatu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau sengaja, ya, sengaja melihat, sengaja menikmati, kemudian keluar itunya. Ini masalah, batal puasanya dan wajib diqadha. Kemudian yang selanjutnya, tanawalu ma la yataghadza bihi minal munaffidh al-mu'tad ila al-jawf. Menelan atau mengkonsumsi sesuatu yang bukan dikategorikan sebagai
makanan ya, yang biasa dilewati oleh jalur makanan ya. Seperti apa? Seperti menelan al-milhul katsir, garam ditelan banyak gitu ya. Menelan banyak. Fahada yuftir. Ya. Ini membatalkan puasa menurut keumuman ahli ilmu ya. Ini nggak boleh ya. Sekalipun itu mungkin itu bukan makanan ya kan. Itu bumbu ya. Tapi ditelan juga. Tapi kan ada rasanya juga. Itu tetap membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah manna wal fitra. Barang siapa yang sengaja, wah aku ora poso wae aku batal saja, membatalkan diri. Meniatkan diri untuk tidak puasa, maka saat itu pula batala shaumuhu. Maka saat itu pula batal puasanya, sekalipun wa illam yatanawal fitran. Sekalipun dia tidak memakan suatu makanan atau mengkonsumsi suatu makanan apapun ya. Nah, kenapa? Karena niat itu sudah menjadi rukun puasa, menjadi syarat ya. Di rukun puasa itu sudah masuk dalam pelaksanaan puasa itu sendiri, maka gak boleh gugur rukun itu, gak boleh dihilangkan. Ketika dia sudah menggeser niat tersebut dengan niat yang baru, maka itu sudah batal berarti ya, pelaksanaan ibadahnya sudah batal. Kemudian idza akala aw syariba aw jama'a dhannan ghurubasy syamsi aw adama tulu'il fajri fadhahara khilafa dzalika fa'alil qada' indal jumhuril ulama. Kalau seorang itu makan, minum atau dia berhubungan dengan suaminya atau istrinya ya. Nah, dengan mengira bahwa ini sudah ghurub ya, sudah terbenam matahari, sudah saatnya berbuka ya. Perkiraan dia ya. Atau ada mutulu'il fajri, ini belum terbit matahari ya. Ternyata ketika makan minum tadi ya, ternyata sudah terjadi, artinya sebetulnya belum ghurub ya, atau sebetulnya sudah terbit matahari ya, terbit fajar ya, maka saat itu kewajibannya adalah mengqadha'nya.